Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pastinya di kelas Seni Budaya. 2 minggu lalu kita sudah membahas apa sih itu konsep menggambar ilustrasi, serta apa saja tujuan dan fungsinya. Dan tak lupa bentuk objek apa saja yang bisa kita jadikan sebagai gambar ilustrasi. Nah, kali ini yang akan kita bahas yaitu jenis-jenis gambar ilustrasi. Petunjuk pembelajaran. Yang pertama, pastikan kalian berdoa terlebih dahulu sebelum memulai pembelajaran ini. Yang kedua, jangan lupa isi kehadiran kalian di Google Classroom. Dan yang ketiga, siapkan buku tulismu dan buku mata pelajaran seni budaya. Perhatikan dan catatlah materi yang akan disampaikan. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengidentifikasi jenis-jenis gambar ilustrasi. Jenis gambar ilustrasi yang pertama ialah naturalisme. Karya seni rupa yang teknik penulisannya berpedoman pada peniruan alam. Naturalisme adalah aliran seni yang mengutamakan keakuratan dan kemiripan objek yang akan dilukis agar tampak natural dan realis. Nah, di gambar ilustrasi jenis naturalisme ini dibuat sangat sesuai dengan kenyataan pada suatu objek, tanpa adanya pengurangan ataupun penambahan. Hasil akhirnya, baik bentuk maupun warna akan sama seperti objek yang ada, sampai perwujudan gambarnya itu menyerupai keadaan nyata. Dekoratif. Gambar ilustrasi dikatakan dekoratif apabila perwujudan gambarnya bersifat menghias atau mendekor dengan cara menstilasi. Menstilasi ialah menyederhanakan atau melebih-lebihkan dengan gaya tertentu. Dalam pembuatannya, ilustrator biasanya tidak meninggalkan ciri khas suatu objek. Misalnya nih, kita tuh mau buat yang objeknya itu dari tumbuhan atau binatang. Nah, si binatang sama tumbuhannya itu digayakan dengan cara distilasi, dilebih-lebihkan atau disederhanakan. Namun, kesan tumbuhan dan binatangnya harus masih ada pada motif tersebut. Ilustrasi dekoratif ini banyak dijumpai pada jenis bahan perkainan, kayak misalnya kain batik, kain tenun, dan lain-lain. Bisa juga pada ukiran di wayang atau di gunungan wayangnya. Ada juga yang menghiasi halaman majalah. Kartun. Kartun adalah gambar yang identik memiliki penampilan yang lucu atau mempunyai ciri khas tertentu yang menjadi daya tariknya. Berfungsi untuk menghibur karena berisikan cerita humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang ataupun manusia. Gambar ilustrasi kartun ini hampir digemari oleh semua kalangan, baik yang muda sampai yang tua, karena memiliki daya tarik untuk menghibur. Gambar kartun banyak dijumpai pada majalah anak-anak, surat kabar, dan komik. Karikatur. Karikatur berasal dari bahasa Italia, yaitu caricare, yang berarti mengubah bentuk atau biasa disebut dengan deformasi. Karikatur umumnya dimaksudkan untuk menimbulkan kesan kelucuan, kritikan, atau sindiran. Karikatur merupakan potret wajah yang diberi muatan lebih, sehingga anatomi wajah tersebut mengalami deformasi atau perubahan bentuk. Namun,
secara visual masih dapat dikenali bentuknya. Gambar karikatur ini dapat kita temukan pada koran ataupun majalah. Komik atau cerita bergambar. Gambar ilustrasi dalam bentuk komik terdiri dari rangkaian gambar yang diberi teks, kemudian saling melengkapi dan memiliki alur cerita. Bentuk komik dapat berupa buku maupun lembaran gambar singkat atau yang biasa disebut dengan comic strip. Ilustrasi karya sastra. Bentuk ilustrasi karya sastra ini dapat ditemukan pada cerita pendek, puisi, ataupun sajak yang akan lebih menarik apabila disertai dengan gambar ilustrasi. Bisa kalian lihat pada contoh gambar di samping. Fungsi gambar ilustrasi di sini bertujuan memberikan penguatan dan mempertegas isi ataupun narasi pada materinya. Selain itu, ilustrasi karya sastra ini berfungsi untuk menarik perhatian supaya orang-orang akan berminat untuk membaca cerita. Ilustrasi karya sastra ini juga dapat kita temukan pada buku pelajaran, di mana bertujuan untuk memperjelas dan mempertegas suatu peristiwa. Vignette. Sebagai pengisi dari sebuah cerita atau narasi, kita dapat menyisipkan gambar ilustrasi berupa vignette. Vignette merupakan gambar ilustrasi berbentuk dekoratif yang berfungsi untuk menghiasi bidang kosong pada kertas narasi. Alhamdulillah, pembelajaran hari ini telah selesai. Mudah-mudahan materinya dapat dipahami dengan baik oleh kalian. Kalau ada yang tidak paham, langsung tanyakan ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.